Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hendra Sucipto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jakarta. Kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, SDN Lenteng Agung 09. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima hijri al-fatih lima sadaq al-haqi al-qadi rasulullah mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Juli Sudiati, diwakili oleh Ibu Santi untuk sambutan dalam kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Sudiati yang saat ini tidak bisa hadir dalam acara apa ini Pak? Diseminasi budaya positif yang disampaikan Bapak Hendra. Saya dimohon untuk mewakili program ini buat kita semua. Siap. Ya, jadi diharapkan untuk sama-sama menyimak, ya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Amin. Plus untuk sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Amin. Semoga Pak Hendra bisa menyampaikannya dengan gamblang, dengan jelas. Yang belum paham nanti dijelasin sejelas-jelasnya ya Pak. Siap. Termasuk saya Pak. Siap. Ya. Begitu saja. Semoga teman-teman lain banyak yang hadir, bertambah hadir banyak ya menghadiri acara ini. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Santi atas sambutannya. Semoga kita bisa inspirasi pula Bu Santi. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung saja Bapak Ibu ya. Kali ini saya akan memperkenalkan sebetulnya sih ini modul 1.4 itu tugas dari CGP ya. Ini memang bersifat pribadi, memang walaupun pribadi, memang ini program dari pemerintah kementerian untuk mensosialisasikan apa yang saya dapatkan dari kegiatan program guru penggerak. Sebelumnya sih Bu Eli juga bilang kalau ada acara seminar apa, sampaikan dong ke ruang diskusi seperti ini. Jadi guru sama-sama tahu. Sebelum dulu sih sebetulnya itu juga tidak berseberangan dengan apa yang dianjurkan oleh kementerian bahwa setiap ada kegiatan memang harus disampaikan kembali ke pihak sekolah sehingga semua guru-guru bisa mengetahui apa yang telah diajarkan dari kementerian seperti itu. Agenda hari ini adalah pembukaan. Kebetulan tadi sudah, kedua sambutan kepala sekolah diwakili oleh Bu Santi. Ketiga, tujuan diseminasi budaya positif ini. Keempat, presentasi dan diskusi. Kelima, praktik. Segitiga, restitusi. Kemudian penutup refleksi. Nah, tujuan diseminasi saat ini adalah yaitu memperkenalkan budaya positif kepada rekan guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah atau warga sekolah seperti itu. Jadi semua warga sekolah bisa mengetahui kegiatan seperti ini. Lalu kedua, berlatih praktik segitiga restitusi bersama warga sekolah dalam menyelesaikan permasalahan sekolah atau di kelas. Jadi pesan dari Ibu Juli sebelumnya untuk ada kegiatan ini nanti kita praktek segitiga restitusi. Bagaimana menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Nanti saya akan jelaskan. Lalu selanjutnya, nah kita breaking dulu ya. Kita tebak warna. Saya mau pilih Bunita. Tebak warna ya. Ini warna apa? Merah, Ini biru,
Ini Kuning. ya bagus. Ini hanya sekedar untuk supaya fresh saja ya. Ibu Widya, Ya, coba warna depan Bu Widya. merah, biru, hijau. Tebak warna, bukan baca. Tebak warna. Ya Pak, belum kelas 1 udah biar. Udah kelas 1 mah. Ayo. Iya dibilang. juga Pak juga bisa dia. Hah? Tebak warna, Bu. Warna, oh hitam, Ya. merah, biru. Nah, terima kasih. Itu kayak agak zong nih. Biar seger ya, biar seger. Dari pihak Es Gerno terus hitam sama kuning. terima kasih Pak Tono ya. Ya. Kalau lebih cepat lebih baik ya. Pak Firman, Ya siapa? silakan. Biru ungu. Nah, Apa TK tuh? Merah. ayo merah, Ungu. ungu. Merah. Dia termasuk ANBK Pak. NDI lah. Merah Pak. Kosong dia Pak. Dia di asesmen Merah. dia udah. Udah di asesmen. Merah. Hitam. Ya. Sama biru Pak. Oh. Nah sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Nanti saya minta salah satu dari peserta untuk membuat kesepakatan kelas. Nah mungkin ini simpel tapi memang nanti bisa bermanfaat ketika kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Untuk itu Pak Firman silakan untuk membuat kesepakatan kelas di depan. Ya. Ini. Tidak boleh bercanda. Tidak. Tidak boleh berkata tidak. Tidak boleh bercanda. Serius. Tidak boleh berkata tidak. Tidak boleh serius. Tidak boleh serius. Tidak boleh serius. Ya. Apa? Serius. Tidak boleh serius. Kan nggak boleh ada kata tidak Pak. Serius sama iya. santai. Kalimat positif Bapak Ibu ya. Serius dan santai. Maaf ya. Serius dan santai ya boleh. Serius dan santai. Sersam. Sersam, sersam. Mengangkat tangan ketika bertanya atau menjawab. Ya, mengangkat tangan ketika bertanya atau menjawab. Amin. Apa ada tempatnya? Tidak ngobrol Pak saat belajar. Kan nggak boleh kata tidak Pak. Oh iya. Ya, kalimat positif. Iya. Buang sampah. Mendengarkan dengan baik pada saat tidak belajar. Kan ada error. Dengarkan dengan baik. Mendengarkan. Memperhatikan. Mendengarkan dengan seksama. Perhatikan guru ketika sedang mengajar. Bapak. Pak sudah mandi. Perhatikan guru ketika sedang Mandi. mandi. Emang nggak mandi loh? Iya. Antri Pak. Itu kan kata baku Pak antre. Antre, katakan antre. Antre ya antre. Biasakan antre. Antre bukan antro. Ketika Jangan matre gitu Pak. biasakan antre. Taunya apa? Di kantin juga ya harus. Coba kebatin Pak Lembe bukan Ayo. Kesepakatan kelas. Serius dan santai. Sersan. Terus. Mengangkat tangan. Izin ketika keluar kelas. Buang sampah pada tempatnya. Memperhatikan guru. Antre ketika mengumpulkan tugas. Antre kalau biar. Enam udah. Dan Ya. demikian Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini praktek-praktek yang mungkin bisa dilakukan di kelas ya. Jadi kita melibatkan siswa dalam menciptakan keyakinan faktor kesepakatan kelas. Selanjutnya budaya positif itu ternyata ada beberapa bagian ya. Terdiri dari satu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, itu manusia, posisi kontrol guru, atau posisi kontrol restitusi, dan juga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah ini perlu peran guru dalam melaksanakan atau mewujudkan budaya positif ini di sekolah. Selanjutnya
Nah, saya kasih pengertian dulu tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan yang mendidik murid agar murid menjadi mandiri, bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu jadi kita menumbuhkan dari motivasi intrinsik, bukan dari motivasi eksternal. Kalau eksternal kan contohnya ada hukuman, ada konsekuensi, ada hadiah seperti tadi, itu eksternal. Tapi yang dimaui oleh kegiatan ini, disiplin positif ini adalah bagaimana nilai-nilai itu tumbuh dalam diri si anak itu. Contohnya, dia tidak akan berbicara di dalam kelas ketika guru mengajar, itu harus tumbuh dalam dirinya, bukan karena takut dengan guru itu gitu. Jadi memang tumbuh dari motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Nanti ada apa namanya, kita akan praktek segitiga restitusi nanti berbicara itu juga. Lalu tindakan-tindakan murid di kelas itu biasanya kan kita nih murid ini bagaimana sih, suka bercanda, suka kadang memukul temannya, suka mengambil barang temannya. Ternyata di analisis itu ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, menghindari hukuman. 2, mendapatkan penghargaan imbalan. 3, menghargai diri sendiri atas nilai-nilai yang diyakini. Jadi anak-anak itu ketika belajar mungkin dia takut karena ada hukuman. Adapun mungkin karena dikasih imbalan dia jadi rajin belajar, ataupun karena dari datang dalam diri sendiri, itu dia disebut menghargai diri sendiri. Jadi keyakinan yang tumbuh dalam diri sendiri. Nah, ciri disiplin positif yaitu tadi yang saya sebutkan, tumbuh dari motivasi internal, bukan tumbuh dari motivasi eksternal seperti hukuman, paksaan, penghargaan, hadiah, atau pujian. Ini keyakinan kelas dapat dibentuk melalui kesepakatan antara guru dan murid. Seperti tadi ya, bisa melalui ketua kelas maju ke depan untuk menuliskan apa yang diutarakan oleh teman-teman di dalam kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan oleh di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas lebih kepada merujuk kepada nilai-nilai, misalkan jujur, kesehatan, aman. Nah, nanti ada di sini. Kita lihat video dari saya dulu. Nah, ini keyakinan kelas 3C SD Lantang Agung 09 sebelumnya kan saya di kelas 3C ya. Nah, ini ada selalu bergotong royong menjaga kebersihan kelas. Kedua, selalu baik hati dan bersikap peduli terhadap teman. Nah, ini baik hati ataupun kebersihan itu merupakan dari nilai-nilai kebajikan. Nah, saya mengambilnya dari sini. Nah, ada peduli, baik hati, rasa hormat, tanggung jawab, rajin. Nah, dari nilai-nilai ini kita bisa membentuk keyakinan kelas. Jadi, memang keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin nanti saya bagikan lagi. Untuk selanjutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nanti ada studi kasus bagaimana anak berperilaku, ya. Apakah dia kebutuhan, biasanya anak-anak itu melakukan penyimpangan itu karena kebutuhan dasarnya itu tidak tersampaikan, tidak terpenuhi. Ya, dari kelima kebutuhan dasar ini, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, sekarang kita lihat, mungkin Bu Sika bisa dibacakan. Ibu Juju. Ibu Juju, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Edi. Beberapa anak telah mengeluhkan Edi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Juju, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Edi melakukan hal itu? Dari dilakukan si Edi, kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh si Edi itu? Artinya kebutuhan apa yang ingin Edi penuhi ketika Edi mengambil makanan temannya? Mungkin kenapa Bu Sika bertanya itu? Ya karena dia tadi kan dia mengambilnya makanan ya. Ya. Kalau makan itu kan kebutuhan dulu. Ya, jadi mungkin karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Ya. Ya. Terima kasih Bu Sika. Soalnya saya juga ada
marah, pasti kan orang temen jadi kurang dengar atau apa. Jadi mungkin ada selain kebutuhan hidup, mungkin lebih cenderung kepada kebutuhan hidup ya. Si Bu Widya Mungkin karena kesenangan. senang ya, apa alasannya kesenangan? Dia pengen lihat temennya reaksinya bagaimana kalau makan dia. Ya, luar biasa Bu Widya. Memang ada anak yang ketika melihat temannya itu bereaksi, mungkin mukanya lucu kalau dia marah, nah itu mungkin bisa jadi ingin memuaskan kesenangannya seperti itu. Bu Patni? Pas. Semua baca kasusnya. Gimana nih? Ya bisa kesenangan bertahan hidup, ya bisa puasan juga, ya artinya dia ingin menguasai temannya, ya ingin menganggap dirinya paling hebat. Alhamdulillah sampai sini udah paham ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang kita berada di posisi kontrol restitusi dalam mengajar di kelas. Nah Bapak Ibu di sini ada 5 kontrol restitusi sebagai guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, pemantau teman atau manajer. Nah di dalam nilai positif ini kita dianjurkan sarankan untuk berada di posisi sebagai manajer. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di kertasnya sehingga bisa mengerti apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau teman dan manajer. Nah untuk lebih mudah kita lihat pada kolom kedua guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah itu berarti kalau ibu guru berbicara seperti itu, berarti ibu guru memposisikan sebagai guru penghukum. Lalu ketika ibu guru, bapak guru bilang kamu sudah mengecewakan bapak, itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi si anak itu merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu guru. Lalu ketika bapak ibu guru melakukan sesuatu, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Berarti ibu buat posisi sebagai teman. Lalu yang sebagai pemantau, contohnya apa aturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah berarti bapak ibu sebagai pemantau. Nah di sini bapak ibu disarankan untuk menjadi sebagai guru dalam kondisi kontrol diri manajer. Contohnya apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu yakininya, maukah kamu perbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Jadi memang ada keyakinan-keyakinan yang ditanyakan kepada murid tersebut. Nah dampaknya bagi murid di halaman kedua Bapak Ibu. Di halaman kedua bisa dilihat mengulangi kesalahan berulang kali berlaku menjadi agresif. Ya ketika ibu guru bapak guru menghukum anak, maka anak akan pasca tertentu ya dia akan mengulangi lagi seperti itu. Yang kedua membuat rasa bersalah, anak menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Yang ketiga sebagai teman, ketika ibu guru berposisi sebagai teman, nanti anak menjadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Nah, yang keempat akibat dari posisi kontrol pemantau, anak menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi posisinya dapat hadiah atau dapat hukuman, ada penghargaan itu artinya bersifat eksternal. Nah di sini kontrol diri yang dianjurkan adalah mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, ya posisinya sebagai manajer. Nah saya lihat halaman bawah. Pak Arif, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan tuh? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau teman, manajer? Ya, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang lain?
mantau Hukum. masih hukum ya. Iya. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi saya. Ya, Bang. Pinter. Terima kasih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, apa nih kira-kira? Pintar, pemantau. Ada imbalan ya, ada hukuman, ada imbalan pokoknya seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Mengejar itu yang diinginkan oleh budaya positif di sekolah. Selanjutnya udah pada paham ya, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Nah sekarang kita masuk ke dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini ada 3 tahapan ya, 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan masalah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini contoh segitiga restitusi yang telah saya praktekkan di kelas saya waktu itu 3C ya. Nah mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya sebagai perbandingan aja ya. Anak ya. Bisa distabilkan. Masuk kayak gini. Distabilkan pakai itu. Iya makanya nggak boleh kayak gini-gini kalau belajar itu mau tapi tuh kayak gini Ya, jadi dalam segitiga restitusi menyelesaikan masalah ini kita mengajak dialog anak ya. Tentunya dialog anak ini 3 tahapan itu yang harus kita pegang kuncinya, yaitu menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Tentu menanyakan keyakinan kita buat dulu di kelas, adanya keyakinan kelas seperti itu. Jadi segitiga restitusi tidak bisa diterapkan ketika keyakinan kelas kita belum dibuat. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah membuat ya kelas ya. Alhamdulillah. Nah sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini anak yang tidak memakai topi ketika upacara bendera. Nggak kelihatan kan sebelah sini?
Ya, alhamdulillah mungkin Ibu, Bapak ketika ada anak hari Senin yang tidak membawa topi, gesper atau aksesoris lainnya mungkin bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena di sini anak merasa dihargai ketika kita ajak ngobrol, dia merasa senang gitu. Ketika kita ajak ngobrol, dibandingkan kita bilang kamu nggak bawa kenapa? Kebiasaan nggak bawa, beberapa kali nggak bawa, itu membuat anak berbeda persepsinya dengan apa yang kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Terus selanjutnya, ya bisa menstabilkan identitas ya. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya. Nah, di sini nanti ada kalimat-kalimat yang digunakan dalam membuat kalimat dalam menstabilkan identitas. Nah, kalimatnya contohnya berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Ibu, Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima mungkin bisa juga kita pakai kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, ini kalimat-kalimat yang kita utarakan kepada anak-anak didik kita ketika memiliki masalah di kelas. Nah, dalam hal menstabilkan identitas. Lalu prinsip validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan guru. Ya, tidak hanya reaksi ketika anak itu berbuat salah, tapi kita proaktif menanyakan apa sih kebutuhannya, apa sih yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Jadi kita menjadi proaktif dan tidak reaktif atau stimulus respon. Nah, ini contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, ini kalimat validasi yang salah. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan di kelasnya, cuman tidak terekam atau tidak tertulis. Padahal Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dalam satu hal saja mungkin ya, belum tuntas 3 tahap itu tadi. Lalu yang ini yang ketiga menanyakan keyakinan. Dasarnya adalah dilakukan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk munculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Jadi yang tahap ketiga ini mau memunculkan motivasi intrinsik, nilai-nilai apa yang ia yakini. Seperti tadi, tidak membuat topi. Nilai apa yang diyakini? Oh, tidak disiplin. Nah, itu nilai-nilai itu yang harus muncul dari motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Seperti rasa menghormati orang lain, keamanan. Kalau dia memarahi, memukul orang lain, berarti nilai-nilai intrinsik dalam dirinya itu tidak ada seperti itu. Artinya kita menggali kembali keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri si murid itu. Seperti rasa hormat tadi ketika anak melakukan pertengkaran dengan temannya. Nah, contoh kalimat menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Kelas yang ideal seperti apa yang kalian inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini mungkin kalimat-kalimat yang bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu ketika menanyakan keyakinan yang telah disepakati oleh Bapak Ibu bersama murid-murid di kelas. Nah, selanjutnya saya akan membuat ini ya, kelompok 22 mengenai kasus, bagaimana memecahkan masalah kasus, menggunakan segitiga restitusi.
Bu Patmi bisa dengan Bu ini ya, Bu Sika nanti berperan sebagai murid, ada yang berperan sebagai guru. Ya, nanti dibaca dulu. Bentar ya. Untuk itu Bu Ina, Bu Lydia ya. Ya. Nanti peran sebagai guru dan murid. Ya. Gimana ini? Dibaca dulu 10 menit ya, dipahami dulu. Maaf ya. Dibaca dulu. Baru sama Pak ini ya. Pak Saiful. Nah, Ya, dibaca dulu. saya malah Pak Arif sebagai murid, Pak ini sebagai guru ya. Ya, 10 menit ya. Pahami aja nih. Ini ada studi kasus antara guru. Nah, ini bisa murid atau guru, ini bisa. Oh, kita drama. Ya, drama ya. Kayak tadi saya contohkan ketika saya memecahkan masalah bersama murid tadi. Udah situ tanya ke saya kenapa kamu Kalimat percakapannya nggak ada. ini bisa kemana buat sendiri ya, Pak? Ya, Bu Sendiri. Improvisasi. Aja. Improvisasi. Kasus segitiga. Berarti si Pak Pasti ini bukan wali kelasnya kan? Pak Pasti. Guru kelas, guru bidang studi. Jadi kesannya kayak gitu. Biasa kan gak ada, kirain kan kita udah selesai pembahasan. Karena itu kamu Kayak kata-katanya bahasa sehari-hari atau bahasa formal, Pak? Mana ditulis? ya kamu dulu saya tadi Mana ditulis? Enggak. Bahasa misalkan Assalamualaikum Bapak Ibu, Bapak Ibu. omongan Oh gitu. murid Pakai sama bahasa murid Enggak, ini dulunya adalah si adik-adik. gitu ya. Oh, ya, tulis ditanya ya, siapa apa nih? gitu. Ada Tulis. nah oh amiranya kan ada Pertanyaan seperti itu. ya Pak kenapa kamu bikin aliran nangis itu Tahu dah semuanya. enggak udah tak tanya nanti aku jawab udah Ibu Sika udah? Boleh di ke depan maju sini. Di depan tuh di mana? di sini aja Tinggal baik kali yuk. Iya, jangan dulu, Oh, jangan bodoh, kira baik. Kan kalau band ini nggak boleh berdiri, band ini. Band gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Dita. Salam Bu. Dita apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bu Sika dengar dari Pak Basti, katanya Dita sering izin ke toilet pada saat pelajaran Pak Basti. Betul begitu? Enggak deh Bu, enggak sering-sering. Pas lagi buat lucu-lucuan aja Bu, izinnya ke toilet. Oh gitu. Kalau Bu Sika boleh tahu berapa kali? Karena katanya sering, tapi kan nggak tahu juga berapa kali. Iya, kalau Pak Bastinya siapa yang mau bertanya? Udah Bu, kita izin aja ke toilet biar seru-seru. Oh gitu. Sekarang Bu Sika mau tanya, menurut Dita hal itu boleh tidak dilakukan? Sekali dua kali boleh Bu. Boleh, baik. Bu Sika hargai pendapatnya Dita ya. Nah, Bu Sika yakin nih pasti Dita punya alasan karena melakukan hal tersebut. Coba Dita ceritakan kenapa Dita bisa melakukan hal tersebut.
Ya, biar seru-seruan sama Bita biar punya temen Bu. Kalau lucu-lucuan nanti Bita temennya banyak. Oh baik, berarti Bu Sika boleh guys, Mbak Bita tadi ada teman. Kita suka punya banyak teman. Iya. Nah sekarang coba Bu Sika tanya, kita punya kesempatan kita ya, kesepakatan ada kan ya, sama-sama kita sudah sepakati bersama pada awal pembelajaran. Menurut Bita, dari perilaku Bita melanggar kesepakatan nggak? Iya Bu, Bita melanggar kesepakatan. Ya baik, kesepakatan yang mana tuh coba Bita ceritakan? Kalau izin ke toilet nggak boleh sering-sering. Betul. Nah, memperhatikan juga pada saat guru menjelaskan, mengajukan pertanyaan, kita nggak boleh itu izin mengangkat tangannya dan untuk menjawab, harusnya untuk menjawab bukan untuk lucu-lucuan ke toilet. Baik, berarti kita sudah tahu ya Bita tentang kesepakatan yang ada. Bu Sika senang Bita sekarang sudah punya banyak teman. Semoga kedepannya Bita bisa lebih banyak teman lagi. Tapi untuk pembelajaran, tolong ya Bita disikapi. Ada lagi Bita yang mau diceritakan? Udah Bu, itu aja. Ya, udah kalau gitu terima kasih Bita. Sehat-sehat selalu ya. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih pada Bu Sika dan Bu Api. Selanjutnya Almira tadi menangis. Tadi saya sempat melihat hasil ulangannya Almira. Ternyata dia hasilnya lebih rendah dari aku. Jadi aku ya sempat berbangga lah Bu, karena itu lebih tinggi dari dia. Oh, begitu. Emang kenapa kamu berbuat seperti itu pada Almira? Kan kasihan Almira jadi sedih karena perkataan kamu yang membuat nggak enak hati Almira. Iya sih, tadi akhirnya saya sempat sadar sih Bu bahwa perbuatan saya itu ternyata juga salah karena saya sudah merasa tinggi hati Bu. Seperti nggak boleh ya, itu adalah perbuatan yang sombong, jangan diulangi lagi ya Alia. keyakinan nilai apa yang diyakini, kira-kira nilai apa yang Kamu harus saling menghargai ya. sama temennya, nggak boleh sombong. Akan saya ingat selalu pesan. Iya, Ali. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan buat asisten sekarang. Assalamualaikum Ciko. Waalaikumsalam Bu. Ibu ingin bicara sebentar sama kamu ya. Waktu kamu giliran ibunya, kamu dikantin. Kenapa kamu tidak piket? Bu, karena saya udah piket Bu, tapi saya piket udah selesai Bu, bosen Bu, nyapu, ngepel, tapi masih kotor-kotor juga Bu kelasnya Bu. Saya bosen, akhirnya saya diam-diam keluar kelas Bu. Teman-teman juga nggak tahu saya keluar kelas. Akhirnya saya nongkrong aja di kantin Bu, saya jajan, saya makan, saya minum, saya beli es krim. Kenapa bisa kamu melakukan seperti itu? Kan ini juga piket itu dilakukan oleh teman kamu juga, karena memang piket ini kan suatu tugas bersama yang harus dikerjakan bersama. Kalau memang kamu merasa bosan, mungkin kamu bisa berganti tugas dengan teman kamu. Yang jelas di sini harus disiplin. Memang piket itu sudah merupakan program di setiap kelas untuk kebersihan kelas. Jadi kamu harus punya tanggung jawab seperti itu, harus peduli, nggak boleh tuh egois. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Menanyakan keyakinan. Jadi gimana kalau menurut kamu, kalau memang piket itu merupakan kerja bersama? Ya Bu, Ciko janji besok akan bikin bersama teman-teman Bu di
tidak akan pulang duluan. Nah, gitu. Semoga kamu bisa melakukannya ya. Baik, Bu. Anak muda. Terima kasih, Ciko. Sama-sama Ibu. Ya, tepuk tangan buat Jika dong. Iya, Farid. dengar kabar katanya dengan guru dan anak-anak ya. Enggak pak, atau siapa pak? Kemarin menurut informasi dari si Japran katanya Japran baru di jalan jadi di jalan gitu kakinya diselengkat gitu. Bohong, Japran nih pak nih. Asal aja ngomongin si Japran nih. Jadi tahu gak aturan di sekolah itu keyakinannya keyakinan kelas. apa namanya peraturan atau keyakinan kelas di sekolah harus seperti apa dan bagaimana sikapnya dengan teman-teman. Tahu pak, Apa tuh misal? harus saling menyayangi pak. Selain itu apa lagi? Disiplin pak. Disiplin. Tertib. Sudah dilakukan belum? Belum pak. Kenapa belum dilakukan? Dan itu mah sudah menjadi suatu keyakinan kesepakatan bersama ketika belajar di kelas. Lupa pak. Lupa. Kenapa bisa lupa? Gak inget pak. Nggak ingat. Oh begitu. Jadi ketika terjadi hal tersebut, apakah tindakan kamu akan mengulangi lagi atau minta maaf sama temannya atau udah biarin aja? Minta maaf pak. Minta maaf. Sudah dilakukan tadi? Belum pak. Belum dilakukan. Kira-kira kapan melakukan hal tersebut? Nanti pak masih istirahat pak. Istirahat. Kalau sudah melakukan tersebut, minta maaf apakah mengulangi lagi? Sama berapa? Seandainya mengulangi lagi ya, apa yang akan hukumannya apa? Konsekuensi buat kamu? Nggak ada konsekuensi. Keyakinan apa yang kamu yakini Iya. agar kamu tidak mengulangi lagi? Apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak mengulangi lagi? Keyakinan apa? Keyakinan apa yang kamu lakukan ketika kamu Keyakinan apa yang kamu miliki agar tidak melakukan hal seperti itu? ya Keyakinan apa? keyakinan apa yang kamu lakukan ketika hal tersebut tidak terjadi lagi? Keyakinan apa yang kamu miliki? Keyakinan apa yang kamu miliki sehingga kamu tidak mengulangi hal tersebut? Saling menghargai kayaknya pak. Nah, terus itu kalau selain itu apa lagi? Saling menyayangi antar sama teman. Ya itu mudah-mudahan harapan kamu juga, harapan dari Bapak Firman selaku pengajar kamu di pendidikan agama Islam, dan juga sehingga sekolah bisa kelas berjalan lebih tertib dan lebih nyaman ketika kamu ada di dalam. Itu ya, mudah-mudahan bisa berubah ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, guru yang telah berperan sebagai guru dan murid dalam menyelesaikan masalah di kelas menggunakan segitiga restitusi. Tadi sudah diperankan oleh Bu Ina dan Bu Widya, Bu Sika, Bu Fatmi, kemudian Bu Santi, Bu Rita, dan yang terakhir Pak Firman dan Pak Arif. Sungguh luar biasa, dan memang ini sebagai proses pembelajaran kita mengenai budaya positif di sekolah, dan semoga bisa dipraktekkan bersama-sama. Dan tidak lupa sebelum kita dalam melakukan segitiga restitusi, kita 3 langkah itu yang kita harus punyai: menstabilkan identitas, meyakini menstabilkan identitas, kedua memvalidasi benar dan salah, ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jangan lupa menanyakan keyakinan itu. Jadi anak tidak berbuat salah lagi, tidak mengulangi perbuatan lagi. Ditanyakan keyakinan apa yang kamu miliki agar kamu tidak melakukan hal seperti itu lagi. Bukan konsekuensi, bukan hukuman. Seperti itu. Pak, tanya Pak. Selanjutnya, ya silakan. Kalimatnya harus begitu ya Pak? Ya, dalam Keyakinan apa gitu? Bisa nggak kalimatnya redaksinya diubah gitu, tapi tujuannya sama? bisa dirubah tujuan redaksinya, asalkan tetap tujuannya menanyakan keyakinan yang telah kita buat di kelas kita. Ya, jadi memang kesepakatan dan keyakinan itu berbeda. Jadi kesepakatan biasanya tata tertib yang ada di sekolah.
untuk keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi Pak Arif bilang rasa hormat, saling menyayangi, apalagi disiplin. Betul, kalau keyakinan betul Pak, dia akan mengajukan nilai dan norma kan? Iya, nilai dan norma. Iya, nah itu juga apakah memang kita buat juga di dalam kelas gitu? Dia dibuat juga. Karena kan ini yang sering di hari itu kan kesepakatan soal kelas, aja ya, ya. sampai kan akhirnya kita belum ke sampai keyakinan itu Keyakinan, gitu. ya, karena keyakinan lebih terfokus pada nilai-nilai dalam diri, kayak kesehatan, Berarti nggak keamanan. tertulis ya Pak? Kenapa? Tidak tertulis. Bisa juga dituliskan Bu. Nanti saya bagikan deh setelah kegiatan ini nilai 10 nilai kebajikan bisa diterapkan untuk menjadi keyakinan kelas. Berarti saya salah ya? Karena jujur itu kan termasuk keyakinan ya? Iya. Itu saya masuk ke kesepakatan kelas. Ya itu nggak salah. Kita memang lagi berproses juga, saya juga berproses dan baru mengetahui budaya positif ada keyakinan kelas seperti itu. Dan saya juga sama-sama belajar dan juga baru tahu dari kegiatan PGB kemarin. Jadi kita sering sharing aja, nanti saya bagikan nilai-nilai kebajikan yang bisa dibuat dalam menjadi keyakinan kelas. Contohnya seperti misalkan ada yang kalau ngikutin pembelajaran tuh merem gitu, ngantuk gitu. Itu bisa Kayak saya. Ya, bisa. Nanti dia bilang kayak saya. Jadi keyakinan kelas itu sebagai pedoman dasar bagaimana memotivasi anak berubah, Ya. bukan hukuman atau konsekuensi. Ya. Kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Coba lihat di kertasnya. Iya, berarti di situ ada diskusi ya. Ya, Diskusi ya. diskusi dialog antara Iya, dialog, murid dialog. dan di kertasnya di situ ada. Saya bagikan dulu. Sudah ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hah? Hukuman. Kalau di jawabannya konsekuensi ini. Kenapa terlambat? Ya ini perspektif ya. Hukuman. Ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman. Pak Arif bagaimana nih? Sebagai guru olahraga. Yang mana Pak? Perspektif Pak Arif. Yang berjemur. Lari mengelilingi. Ini Pak. Terlambat suruh mengelilingi lapangan. Parah. Lari Ini hukuman Pak. Hukuman. Tapi kalau saya baca konsekuensi. Kalau yang guru olahraga dong apa ya Pak? Kalau guru olahraga ada hubungannya dengan lari, tapi Ya. kalau guru kelas kan nggak ada hubungan sama lari. Apa ngapain konsekuensinya lari? Ya betul. Memang kalau hukuman itu biasanya tidak terkait dengan situasi yang dialami siswa. Kalau hukuman, kalau konsekuensi yang terkait dengan yang dialami siswa. Ketiga, Bunita baca. Oh iya, saya paham. Bunita. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Paris, Konsekuensi Pak. Paris, nomor 4. Pak Arif. Enggak, cuma berarti kan Murid diminta. murid diminta untuk push up 15 kali Hukuman. karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman ya, nggak sesuai ya. Sesuai Pak, kurang. Pak Saiful, Nomor 5 gitu deh. Tugas teman yang telah coret-coretan konsekuensi. ya konsekuensi. Bu Santi, Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. ya Bu. Ini hukuman. Bu Murid Asih, diminta murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu wanita sesuai peraturan sekolah. Hukuman. ya Hukuman. apa? Hukuman. Hukuman ya betul. Ayo Bu Ina. Berdiri di depan kelas sambil melakukan satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Bu Fatmi, Konsekuensi bawa dulu konsekuensi. satu aja. Ayo. Konsekuensi membersihkan itu konsekuensi.
membersihkan tumpahan air di meja itu karena personal ya Bu Sika. Karena sebelumnya jadi serah menjalankan tugas yang dalam dengan pelajaran konsekuensi. Ya, Bu Nita. Mana sih? Oh iya. Banyak banget pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman sedang atau main di lapangan. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Terus Pak Arif. Gimana Pak? Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya, konsekuensi. Pak Saiful. Hukuman. Baca dulu Pak Saiful. Oh iya. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali 14 menit untuk belajar BYK. Oh, itu konsekuensi. Bu Santi, terakhir. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kaki. Iya, di Biasa hukuman. Hukuman. Membersihkan WC. Kan beda mematahkan pensil. Kan pensilnya temennya nggak usah pakai Bapak Ibu, terima kasih. Kita pada kegiatan ini kita masuk refleksi ya. Nah, sekarang kita refleksi. Santi, peristiwa apa yang terjadi selama kegiatan tadi ini? Belajar ini kita bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab. Diskusi. Ya, diskusi. Kira-kira apa yang kita rasakan hari ini ketika kita mengalami kegiatan ini? Apa yang lucu? Apalagi selain lucu? Apa yang dirasakan selain lucu? Ketawa Pak. Ketawa. Senang, bahagia. Dari tahu. Pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Nilai-nilai. Nilai-nilai. Terus Segitiga restitusi. kesepakatan. Konsekuensi. Konsekuensi hukuman. Arif, pembelajaran apa yang dapatkan hari ini? Budaya positif Pak. Ya, positif. Positif kan kita ngasih tahu anak-anak ya. Yang keempat, penerapan. Kira-kira apa penerapan nih, Bu Sika? Yang bisa diterapkan dari kegiatan. Anak Pak Arif dari segitiga restitusi belum diterapkan di dalam kelas. Cuman kayaknya kalau untuk tadi ya diskusi antara guru sama anak murid tuh perlu juga kita sebuah ruangan tuh Pak, karena nggak mungkin juga kita ngajak ngobrol anak murid tapi teman-temannya dengar lah, itu kan nggak boleh juga kayak gitu kan. Itu sama aja kita ngejudge dia gitu, sebenarnya nggak boleh kan. Nah jadi itu aja sih, kalau memang mau diterapkan tadi segitiga restitusi dengan ngobrol bareng sama murid, berarti artinya kita butuh suasana yang nggak ada murid lain dan kita bisa ngobrol benar-benar berdua sama anak tersebut sih gitu Pak. Oke, jadi dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah kita butuh ruang khusus ya, agar anak Tapi apa nggak takut tuh anak merasa itu ada berdua merasa nyaman. Ada Demikian kegiatan diseminasi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau SMP Saya tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak di sini akan membuat kesepakatan kelas bersama kalian. Nanti kesepakatan kelas nantinya menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita yakini. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama antara Bapak dan kalian. Keyakinan kelas adalah motivasi yang muncul di dalam diri kamu, bukan motivasi yang muncul dari luar, atau bisa dikatakan internal motivation, motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam diri kamu. Atau kamu datang ke sekolah karena motivasi di dalam diri kamu ingin mendapatkan ilmu, bukan datang dari orang lain.
Contohnya takut nanti dihukum, takut nanti tidak naik kelas. Itu motivasi eksternal, motivasi yang muncul di luar diri kamu. Jadi nanti Bapak akan memberikan kertas ini. Kamu nanti menuliskan segala peraturan yang selama ini kamu ketahui apa. Kalau belajar di kelas bagaimana, kamu tulis di sini. Nanti kamu tempelkan di poster, betul. Setelah itu, setelah menuliskan di poster, nanti misalkan ada kata yang sama digabung menjadi satu. Nah sekarang Bapak bagikan. Terima kasih. Nah sekarang tuliskan nilai-nilai keyakinan kelas kamu. Kita akan mengklasifikasi atau menemukan kata yang sama atau kalimat yang sama, ya. Dan yang kedua, kalimat yang negatif yang mengandung kata tidak atau dilarang kita ubah menjadi kalimat positif. Satu apa? Disiplin. Disiplin udah ada. Hormat itu udah ada. Apalagi? Disiplin udah ada. Terus pikir sesuai jadwal. Tidak boleh menyontek. Kata positifnya apa kira-kira? Ya mengerjakan sendiri boleh. Mengerjakan ulangan sendiri. Jadwal udah. Ya tidak boleh mengejek. Kalimat positifnya apa? Berarti boleh nih. Menghormati. Tidak mengejek teman berarti saling menghormati. Bisa ya? Nah, tidak boleh mencoret-coret tembok apa nih? Kalimat positifnya. Menjaga kebersihan ya. Tidak boleh berkata kasar, sopan. Berkata sopan ya. Demikian kita sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian nanti akan menjadi keyakinan kelas kita bersama untuk kita jalankan di kelas kita dan di sekolah agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tertib. Terima kasih semua atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.